Anjay, udah. Menangis membayangkan berapa Di manifest di ujung helah mata tinggi tersambut bicara menutur kunci Kiu kiu, cukurukuk, kukru, kukru, empok jeru, empok jeru, empok jeru, kuk. Apa sih coba sih? Di manifest di ujung helah mata tinggi tersambut bicara menutur kunci Anjay, udah. Menangis membayangkan berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan membahas tentang eksplanasi yang membahas tentang fenomena kebudayaan. Jadi kita akan membahas tentang angklung. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Nesya, nama saya Lira. Perkenalkan, nama saya Nurul Azasabina. Nama saya Yosef. Nama saya Rizky. Nama saya Nabil. Teks eksplanasi adalah menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Si pembaca dapat diperoleh pemahaman mengenai fenomena tersebut. Teks eksplanasi banyak berhubungan dengan sebab akibat. Teks eksplanasi merupakan bagian dari jenis teks deskripsi. Berbicara tentang angklung, tentunya tidak bisa dilepaskan dari daerah Jawa Barat. Alat musik multitonal atau bernada ganda ini memang berkembang di masyarakat Sunda. Dalam tradisi Sunda masa lalu, instrumen angklung sebenarnya memiliki fungsi ritual keagamaan untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Padi Lambang kemakmuran agar turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Angklung merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari potongan bambu. Alat musik ini terdiri dari 2-4 tabung bambu yang dirangkai menjadi satu dengan tali rotan. Tabung bambu diukir detail dan dipotong sedemikian rupa untuk menghasilkan nada tertentu ketika bingkai bambu digoyangkan. Kata angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda, angkleng, angklengan, yaitu gerakan pemain angklung, serta dari suara klung yang dihasilkan instrumen bambu ini. Angklung sebenarnya merupakan pengembangan dari alat musik calung, yaitu tabung bambu yang dipukul. Sementara angklung merupakan tabung bambu yang digoyang sehingga menghasilkan hanya satu nada untuk setiap instrumennya. Seiring berkembangnya angklung, sejak November 2010, UNESCO telah menetapkan angklung sebagai karya agung warisan budaya, lisan, dan non-bendawi manusia. Salah satu tempat yang masih melestarikan kebudayaan angklung adalah Saung Ujo. Di sanggar yang terletak di kota Bandung ini, pengunjung tidak hanya dapat melihat berbagai jenis angklung, tapi juga belajar proses pembuatan angklung. Catatan mengenai angklung yang baru muncul merujuk pada masa kerajaan Sunda pada abad ke-12 sampai abad ke-16. Dan ada angklung tertua yang umurnya sudah mencapai 400 tahun. Angklung tersebut merupakan angklung gabrag yang dibuat di Jaunga, Bogor, Jawa Barat. Di Serang, angklung jenis ini dianggap sebagai alat musik sakral yang digunakan saat mengiringi mantra pengobatan orang sakit atau menolak wabah penyakit. Angklung memang dikenal berasal dari Jawa Barat, namun di beberapa di Indonesia juga ditemukan alat musik tersebut. Di Bali, angklung digunakan pada saat ritual Ngaben. Di Madura, angklung digunakan sebagai alat musik pengiring arak-arakan. Sementara di Kalimantan Selatan, angklung digunakan sebagai pengiring pertunjukan kuda gepang. Sejarah mencatat bahwa di Kalimantan Barat juga terdapat angklung, tapi menurut beberapa tokoh kebudayaan, angklung tersebut tidak ada lagi. Pada 1938, Daeng Sutikna menciptakan angklung yang didasarkan pada suara diatonik.
Selain sebagai pengiring mantra, awalnya angklung digunakan untuk upacara-upacara tertentu, misalnya upacara menanam padi. Namun seiring dengan berkembangnya alat musik ini, angklung digunakan dalam pertunjukan kesenian tradisional yang sifatnya menghibur. Pada masa penjajahan Belanda, angklung menjadi alat musik yang membangkitkan semangat pribumi. Karena itu, pemerintah Belanda melarang permainan angklung, kecuali jika dimainkan oleh anak-anak dan pengemis, karena tidak dianggap memberikan pengaruh apapun. Setelah mengalami pasang surut, Daeng Sotiga berhasil menaikkan derajat alat musik angklung. Bahkan angklung diakui oleh seorang musikus besar asal Australia, Igor Khmelnitsky, pada 1955. Angklung dengan suara diatonis yang diciptakan oleh Daeng membuat angklung turut diakui pemerintah sebagai alat pendidikan musik. Sepeninggal Daeng Sotiga, angklung dikembangkan lagi berdasarkan suara musik Sunda, yaitu salendro, velog, dan madenda. Orang berjasa yang mengembangkan adalah Bujo Ngalegna. Bujo merupakan salah seorang murid Daeng Sotiga. Ini mengembangkan alat musik angklung pada tahun 1966. Sebagai wujud mempertahankan kesenian angklung, Ujo atau dikenal sebagai Mang Ujo membangun pusat pembuangan angklung di tempat tersebut diberi nama Sang Angklung Mang Ujo. Lokasinya berada di Padanka, Cicahem, Bandung. Di tempat ini seringkali ada pertunjukan kesenian angklung. Pengunjung yang hadir dapat ikut serta mencoba belajar dan memainkan alat musik tersebut.